Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share kisah saya waktu pemeriksaan bagian dalam gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang bertanya, Pak, Bapak dulu mengalami luka lambung nggak? Pak, Bapak dulu mengalami luka usus nggak? Dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya akan share video kisah mengenai saya waktu pemeriksaan bagian dalam. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak selalu menyamakan gitu teman-teman. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebetulnya kejadian ini tuh sudah saya share di video-video terdahulu gitu teman-teman ya, karena di video-video saya itu saya hanya menceritakan sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi untuk video-video yang lain-lain itu sudah saya share ya, dari mulai macam pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah di-share, kemudian saat merasakan berbagai macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu juga sudah di-share teman-teman, termasuk di season kali ini gitu ya, mengenai hasil diagnosa kemudian hasil pemeriksaan dari dokter juga udah saya share waktu beberapa tahun ke belakang lah. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman biar lebih jelas, biar lebih detail, biar videonya tidak berulang-ulang kembali gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman, semuanya sudah di-share. Nah itu teman-teman ya. Dan mengenai untuk luka bagian usus, kemudian luka bagian lambung teman-teman ya, saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah mengalaminya gitu teman-teman. Jadi ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk kejadian itu saya tidak pernah mengalaminya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika teman-teman bertanya, Pak saya itu ada luka usus misalnya gitu, bagaimana cara menanganinya, saya tidak bisa tidak bisa menyampaikan, karena jujur saya tidak mengalami hal seperti itu. Yang saya ceritakan itu adalah pengalaman-pengalaman saya yang teralami gitu teman-teman ya. Nah sementara kalau seandainya tidak saya alami, saya tidak ceritakan gitu teman-teman, takutnya salah. Nah itu teman-teman, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli pengobatan gitu teman-teman. Saya itu hanya orang yang pernah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang bertanya tentang masalah luka usus, Pak mengalami luka usus nggak? Saya katakan tidak. Pak mengalami luka lambung nggak? Saya katakan tidak. Tetapi kalau untuk ulu hati yang terasa sakit, ada pembengkakan gitu teman-teman, saya mengalaminya. Kemudian untuk BAB berdarah saya mengalaminya.
kemudian kencingnya itu berwarna kuning pekat, saya mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, jadi saya bisa ceritakan sesuai pengalaman-pengalaman saya bagaimana cara menanganinya dengan mudah dan tepat. Nah itu teman-teman ya. Nah saya ceritakan dulu teman-teman, kenapa saya akan ceritakan, karena menurut saya itu merupakan kejadian yang sangat lucu, kemudian memalukan buat saya gitu teman-teman ya, waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena jujur ya, waktu terkena gangguan asam itu ketika ada tidak nyaman gitu teman-teman, saya pengen melakukan pemeriksaan, ada sedikit sensasi yang hadir, saya pengen melakukan pemeriksaan, termasuk ketika mempunyai sensasi di bagian perut gitu teman-teman. Saya sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik curhat ke dokter gitu teman-teman, dan akhirnya dokter itu menyarankan untuk pemeriksaan bagian dalam. Nah itu teman-teman, dan istilahnya itu USG atau rongsen ya, saya lupa lagi ya tentang istilahnya gitu teman-teman. Tetapi waktu itu saya mencoba meminta rujukan sama puskesmas, kemudian saya diperiksa di bagian dalam, di bagian penyakit dalam gitu teman-teman, dan kemudian waktu itu saya disuruh berbaring teman-teman ya disuruh berbaring, kemudian dibuka bajunya, kemudian dikasih semacam kayak macam jelly gitu teman-teman, kemudian ada alatnya ya, ditekan-tekan gitu teman-teman, semacam untuk kamera gitu teman-teman, dan saya waktu itu bisa melihat ke bagian kameranya gitu teman-teman ya. Dan sebelum pemeriksaan itu dilakukan teman-teman ya, sebelumnya itu saya disarankan untuk berpuasa waktu itu gitu teman-teman. Nah ini yang membuat saya celaka, yang membuat saya bodoh, yang membuat saya malu teman-teman ya. Waktu sebelum pemeriksaan itu saya disarankan untuk berpuasa. Nah waktu itu saya berpuasa teman-teman ya. Jadi berpuasa itu saya melakukannya itu dari malam ya, dari malam sampai pagi, karena paginya sekitar jam 9 jam 10 itu saya harus melakukan pemeriksaan, dan kalau nggak salah waktu itu disarankan itu minimal 8 jam kita tidak boleh makan. Nah itu teman-teman ya, dan usaha waktu itu melakukan puasa juga gitu teman-teman, puasanya di malam hari. Jadi sebelum pemeriksaan itu supaya tidak diisi dulu perutnya gitu teman-teman, tidak diisi dulu makanan. Nah waktu itu saya melakukan puasa teman-teman, tidak makan apapun teman-teman ya. Nah ketika pagi-pagi, karena memang ada lemas gitu teman-teman, saya berpikirnya kurang wajar gitu teman-teman ya. Kalau seandainya makan kalau istilah orang Sunda itu lepet ya jadi lepet itu kayak macam nasi yang dibungkus sama daun pisang teman-teman ya. Nah waktu pagi-pagi itu saya makan itu dulu teman-teman, sekitar jam setengah 6 jam 6 lah gitu teman-teman ya. Saya makan cuman 1 biji waktu itu ya. Saya mencoba makan karena memang ada lemes juga gitu teman-teman ya. Saya mencoba biar ada tenaganya gitu teman-teman. Ya berpikir saya tuh kesana gitu teman-teman ya. Dan akhirnya makan itu, kemudian minum gitu teman-teman ya. Nah cuman 1 ya. Nah kemudian pergi ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit itu ya saya disarankan untuk berbaring, nyantai gitu teman-teman ya. Dibuka bajunya gitu teman-teman. Kemudian dikasih jelly. Nah kemudian ada semacam kayak kamera ya. Jadi semuanya dari bawah itu ke atas disasar terus semuanya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat ke bagian monitor gitu teman-teman ya. Dan semuanya dipoto di sana gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika beres di situ, saya disuruh nunggu hasilnya. Ketika nunggu hasil, kemudian saya dapat hasilnya, kemudian disarankan sama dokter yang memeriksa itu dibawa ke dokter bagian pemeriksaan saya waktu itu. Nah ketika dikasihkan hasil rongsenan atau USG ya, lupa lagi istilahnya. Nah itu ketika dikasihkan dokternya malah melongo teman-teman ya, karena di situ ada bayang-bayang hitam yang membuat dokternya cemas waktu itu gitu teman-teman ya. Jadi dokternya itu lama ya menyampaikan hasilnya, itu lama ke saya itu. Akhirnya dia itu cuman menatap hasil foto scan aja gitu teman-teman ya, dilihat gitu teman-teman. Dan kemudian ketika melihat hasil rongsenan, dia melihat muka saya gitu teman-teman. Kemudian balik lagi lihat foto itu gitu teman-teman. Setelah lama lihat foto, lihat lagi muka saya, dan itu bikin cemas teman-teman waktu itu ya. Jadi kemudian ketika itu dia taruh di meja, kemudian bilang sama saya, "Pak, Bapak itu melakukan puasa tidak?" katanya gitu. Saya bilang, "Saya puasa, Pak." Saya bilang, "Jadi sesuai anjuran saya berpuasa itu dari jam 7 malam sampai detik ini saya belum makan." Saya bilang gitu teman-teman ya. Nah kemudian dokter itu ya tambah aneh gitu teman-teman ya, karena di foto tersebut itu foto scan gitu, X kalau nggak salah ya namanya itu jadi X-ray
lupa lagi lah namanya gitu teman-teman ya. Di situ ada bayang-bayang hitam teman-teman, di bagian perut saya itu ada bayang-bayang hitam yang sangat kurang sangat jelas sekali, tetapi bayang-bayang hitamnya itu bukan berbentuk makanan, jadi kayak macam ngeblur gitu teman-teman, dan itu sangat besar sekali teman-teman ya. Dan kemudian dokter itu bilang lagi ke saya, Pak, katanya jujur dari semalam sampai detik ini Bapak sudah makan apa aja, katanya gitu. Saya cuman kalau puasa saya puasa, saya bilang gitu teman-teman ya, ke dokter itu saya bilang saya puasa. Tetapi karena memang saya ada lemas gitu teman-teman ya, saya bilang juga ke dokter kalau saya itu jam 5:30, 6 itu saya makan lepet, ciri khas makanan Sunda kayak macam gitu teman-teman. Dan waktu itu subhanallah ya, waktu itu dokternya cuman geleng-geleng kepala, Bapak ini rongsenannya tidak akan saya kasihkan, Bapak nanti cek ulang kembali dan Bapak harus berpuasa, jangan makan sedikit pun, katanya seperti itu teman-teman ya. Emang kenapa gitu Pak? Saya bingung ini. Ini takutnya penyakit yang berbahaya katanya, tapi tahu-taunya ini takutnya makanan juga gitu kan. Jadi dokternya itu nggak bisa membaca hal seperti itu teman-teman. Nah, makanya waktu itu saya malu ya disuruh berpuasa. Jadi pas ketika pulang itu ke rumah saya jelaskan ke keluarga, dan keluarga itu marah-marah. Jangan-jangan itu bayang-bayang hitam itu ya katanya lepet katanya gitu. Nah itu teman-teman, itu kebodohan saya. Di sisi lain saya kalau mengingat ke sana suka pengen ketawa, tetapi di sisi lain saya merasa malu juga gitu teman-teman ya. Ternyata saya sudah membuat cemas dokter gitu teman-teman. Jadi ketika di USG itu ya ada bayang-bayang hitam, ternyata itu memang dari makanan saya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selang 2 hari, kalau nggak salah 2 hari 3 hari, lupa lagi saya karena kejadiannya udah lama ya. Nah selang 2 hari, nggak tahu 3 hari itu saya melakukan kembali teman-teman, cek ulang kembali. Jadi berpuasa dulu gitu teman-teman. Jadi sama sekali tidak mengkonsumsi makanan teman-teman, hanya minum air putih saja gitu teman-teman ya. Jadi cuman minum air putih itu boleh katanya gitu teman-teman ya, tetapi untuk makan itu tidak. Nah makanya waktu yang kedua kalinya saya nggak makan apapun teman-teman ya, balik lagi ke rumah sakit, kemudian dibuka lagi bajunya, dan dokter yang memeriksanya itu bilang katanya Pak, bukannya kemarin itu sudah diperiksa katanya gitu. Ya dicek ulang kembali karena kemarin itu saya sarapan. Nah makanya Bapak harusnya jangan makan dulu katanya gitu. Sekarang makan enggak? Saya bilang enggak, saya dokter gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika diperiksa, cek ulang, akhirnya ya pakai jelly lagi, buka baju ya pakai jelly lagi dari bawah sampai ke atas itu diperiksa terus teman-teman ya, pakai kayak macam alat kecil lah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian hasilnya saya kasihkan ke dokter gitu teman-teman ya. Dan ketika dokter memeriksa ternyata itu baik-baik saja, cuman ada kendala sedikit waktu itu. Lupa lagi saya namanya gitu teman-teman, gak tahu batu ginjal, gak tahu batu empedu, pokoknya sekitar seputaran batu-batu gitu teman-teman ya. Entah itu batu ginjal, entah itu batu empedu, saya lupa lagi karena kejadiannya udah lama gitu teman-teman, 2019 ya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi waktu itu saya tidak merasa cemas gitu teman-teman ya, karena dokter bilangnya itu ini nggak terlalu besar Pak, cuman kecil, tetapi kalau misalkan dibiarin itu bisa membesar katanya seperti itu kata dokter gitu teman-teman ya. Dan ketika mendengar hal seperti itu, saya waktu itu tidak cemas, tidak was-was, tidak gelisah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi ketika ada batu empedu, ada batu ginjal, dia sering operasi gitu teman-teman, dan baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika mengenal ke sana saya nggak terlalu cemas gitu teman-teman. Akhirnya saya pulang ke rumah, kemudian saya jelaskan hasilnya ke keluarga, karena waktu pengecekan bagian dalam rongsen atau USG itu saya melakukannya sendiri teman-teman, tanpa diantar waktu itu, karena ya sudah mulai kuat waktu itu ya, karena memang di fase-fase pemulihan waktu itu sebetulnya. Jadi sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai bisa jalan, bahkan sudah bisa naik motor walaupun dibonceng gitu teman-teman. Tetapi kalau untuk naik motor sendiri masih nggak berani waktu itu. Nah itu teman-teman. Jadi ketika pulang dari rumah sakit saya mencoba jelaskan ke keluarga, dan akhirnya keluarga itu bilang wah ini kalau ini nggak masalah katanya gitu, nanti juga kalau seandainya jaga makan itu nanti bisa berkurang. Dan ketika saya mendapatkan informasi dari dokter juga memang seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya dari situ saya mencoba menjaga makan gitu teman-teman ya. Jadi untuk luka-luka kayak macam luka usus, luka lambung itu saya nggak pernah mengalami teman-teman ya. Jadi ketika waktu diperiksa di bagian dalam itu kendalanya cuman itu saja, cuman asam lambung saja. Hasilnya normal-normal saja. Untuk saya pribadi normal-normal saja. Jadi semuanya dari mulai usus kemudian ke lambung itu saya baik-baik saja. Cuman ada di bagian esofagus yang
nggak bener gitu teman-teman, agak membengkak gitu teman-teman. Dan itu ketika menjaga minum juga itu beres teman-teman, yang menjaga pola makan, menjaga pola hidup, kemudian menjaga pola minumnya itu beres teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika teman-teman bertanya, apa Bapak itu ada luka usus atau luka lambung, saya katakan, sampaikan lagi, ini udah beberapa kali ya pertanyaan ini itu, saya katakan saya tidak pernah mengalaminya teman-teman. Tetapi patut kalian ketahui teman-teman ya, apapun yang terjadi untuk makan jangan ditinggalkan. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan jangan ditinggalkan, karena ketika ada kerusakan atau misalkan luka juga gitu teman-teman ya, imun kita atau sel tubuh kita itu memperbaiki dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, dengan cara apa memperbaiki dengan sendirinya itu? Ya ada di tubuh kita itu ada yang namanya sel kebaikan. Nah sel kebaikan itu lahir dari makanan-makanan yang penuh protein, entah itu protein hewani, entah itu protein nabati gitu teman-teman ya. Jadi untuk makanan-makanan itu sebaiknya jangan ditinggalkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis, ada kalanya itu malas makan, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi untuk makan itu malas ya. Jadi serasanya itu setiap harinya itu kenyang terus gitu teman-teman. Padahal kenyang itu bukan dari makanan, itu kenyang karena memang lambung kitanya itu penuh gas gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, untuk makan itu jangan ditinggalkan. Apapun yang terjadi, makan jangan ditinggalkan. Karena pada prinsipnya orang sakit itu tidak akan membaik tanpa makan. Dan berpikir logika juga gitu teman-teman, kalau seandainya ada luka di bagian kita gitu teman-teman, entah itu bagian dalam, entah itu bagian luar gitu teman-teman ya, itu suka membaik dengan sendirinya. Kenapa bisa membaik dengan sendirinya? Karena tubuh kita itu ada yang namanya itu sel kebaikan teman-teman ya. Dan sel kebaikan itu lahirnya dari makanan-makanan yang penuh protein, makanan-makanan yang penuh protein, dari protein hewani, protein nabati gitu teman-teman ya. Nah, makanya jangan tinggalkan makan gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian telat makan atau kurang makan ya, selain kita perbaikannya melambat, kita juga mudah lemah gitu teman-teman. Lemah, letih, lesu itu ada. Nah itu teman-teman, makanya jangan lupa makan, dan makan. Apapun yang terjadi, makan, minum. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi untuk seputaran gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis yang saya alami saat pemeriksaan bagian dalam itu memang seperti itu. Jadi untuk luka-luka usus, luka-luka lambung itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi untuk begah, ulu hati terasa tidak nyaman, kemudian perut terasa melilit, itu hampir tiap hari dulu saya alami gitu teman-teman. Sampai BAB berdarah itu saya alami waktu itu teman-teman. Dan waktu BAB berdarah, subhanallah ya, dulu itu cemasnya minta ampun teman-teman, karena berpikirnya wah ini BAB-nya berdarah, jangan-jangan bagian dalam itu sudah hancur. Ternyata ketika BAB itu ketika dapat keterangan dari dokter, ketika BAB-nya berwarna coklat mengental, kemudian agak kehitam-hitaman, nah berarti itu ada luka, harus diperiksa dengan intensif gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu mengalami hal seperti itu tidak. Jadi berdarahnya itu cuman pure darah merah gitu teman-teman, merah jelas gitu teman-teman ya. Dan ketika diperiksa itu memang ada luka di bagian dubur gitu teman-teman, karena panas dalam. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, akhirnya saya bisa berpikir dengan wajar teman-teman ya, berarti ini panas dalamnya harus dibetulkan kan gitu teman-teman ya, penyebabnya karena memang panas dalam. Dan akhirnya ketika mengetahui hal kesana, akhirnya ya panas dalamnya diperbaiki dengan cara seperti apa, menghindari makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali gitu teman-teman. Kemudian mencoba menetapkan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meredakan panas dalam, kayak macam rebusan labu siam gitu teman-teman ya, kemudian cincau juga gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika konsisten menjalani hal seperti itu, akhirnya BAB saya itu mulai normal, kemudian tidak ada darahnya. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran pemeriksaan bagian dalam, sepengalaman saya gitu teman-teman. Itu istilahnya lupa lagi, nggak tahu USG, nggak tahu rongsen, nggak tahu
cek apa gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika diperiksa saya katakan saya tidak mempunyai luka usus, saya tidak mempunyai luka bagian lambung teman-teman, tetapi waktu itu yang terganggu itu cuman bagian klep ya. Bagian klep itu semacam esofagus ya. Esofagus itu semacam kayak klep, jadi pembatas antara lambung dan kerongkongan. Nah itu teman-teman, dan itu saya membaik dengan sendirinya dengan cara seperti apa? Sering minum air hangat aja. Sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, dan kemudian sering berjemur juga bagian perut dan bagian punggungnya teman-teman, kemudian olahraga juga gitu teman-teman. Banyak cara sih sebetulnya teman-teman, dan sebetulnya cara yang efektif itu berjemur dan melakukan olah pernapasan teman-teman. Tetapi untuk olah pernapasan itu saya tidak lakukan waktu itu karena ketika mengolah napas itu agak ada sedikit pusing teman-teman, dan ketika pusing itu ya cemas hadir ya, karena jujur waktu itu ketika pusing itu saya tidak mau ya, paling tidak mau sekali mengalami pusing. Jadi ketika pusing itu langsung cemasnya itu hadir teman-teman. Wah ini pusing nih, jangan mendekati kematian. Itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika saya melakukan olah pernapasan itu tidak dilakukan teman-teman, jadi diganti dengan sering olahraga, jalan-jalan saja, jalan-jalan menyenangkan, kemudian sering melakukan berjemur juga bagian perut dan bagian punggung. Tetapi untuk bagian kepala itu saya mencoba dihindari, karena ketika terjemur bagian kepala agak lama itu suka agak pusing juga teman-teman, dan cemas pasti hadir lagi. Nah makanya waktu itu saya berjemurnya itu caranya itu duduk di antara yang panas dan yang teduh. Jadi untuk bagian perut ke sini ke bawah saya ditaruh di bagian panas, bagian kepala nyender ke bagian teduh. Nah itu teman-teman ya. Begitu juga dengan punggung ya, ketika menjemur punggung itu saya punggungnya di bagian yang panas, untuk kepala saya masukin ke bagian yang teduh, dan akhirnya kepala itu aman, nggak ada pusing-pusingnya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.